Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kita cara memasarkan ikan hasil budidaya kita. Di sini saya hanya sharing saja. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saya selama saya membudidayakan ikan. Di sini saya sudah pernah beberapa kali mencoba untuk berganti-ganti ya untuk budidaya jenis ikan. Yang pertama yang pernah saya lakukan dalam budidaya ikan yaitu budidaya ikan lele. Tentunya ketika itu saya pas budidaya ikan lele, saya membeli benih di seseorang ya gitu ya. Kemudian benih itu mati semua teman-teman. Di situ saya lumayan mulai drop, sedikit kecewa. Maksud saya sedikit kecewa, ini apa yang harus diperbaiki. Terus kemudian saya tidak menyerah, saya membeli lagi benih ikan lele di tempat yang lainnya. Mungkin saya pikir itu benihnya jelek ya, oke, saya membeli benih itu ke tempat yang lainnya. Kemudian saya berpikir ketika ikan peliharaan kita sudah besar dan siap panen, dan saya di situ mulai bingung untuk memasarkan ikan peliharaan yang kita punyai. Tentunya para pembudidaya pemula, di sini saya sarankan sebelum membeli ikan kita harus sudah memikirkan bagaimana cara kita memasarkan ikan hasil budidaya kita itu sendiri, entah itu ikan lele, ikan gurame, ikan patin ataupun ikan nila. Di sini saya pernah pertama budidaya ikan lele, kemudian kedua berpindah ke budidaya ikan gurame, dan sekarang saya mempunyai 3 budidaya, yaitu budidaya ikan patin, budidaya ikan gurame, dan juga budidaya ikan nila. Jadi di sini yang saya ingin kasih tahu kepada teman-teman semua, sebelum membeli benih ikan, lebih baik teman-teman memikirkan dulu bagaimana cara kita memasarkan ikan tersebut ketika ikan tersebut sudah tumbuh besar dan siap panen. Di sini saya ada cara pertama. Cara pertama, ketika kita membeli ikan itu, entah itu jenis ikan apapun ya, kita menanyakan kepada si penjual itu tersebut, "Bang, ini saya beli ikan di abang, kalau saya ikannya sudah besar, abang berani ngambil lagi nggak ikannya?" Jadi kita membeli ikan di dia, membeli benih ikan di dia, kemudian kita menjualnya kembali di orang tersebut gitu. Biasanya ada yang bisa dan ada yang tidak teman-teman. Untuk budidaya ikan lele sendiri, biasanya kita membeli benih ikan lele di orang tersebut, dan orang tersebut biasanya ya kebanyakan si penjual benih ikan lele itu juga sanggup untuk mengambil hasil budidaya kita. Ada juga yang tidak sanggup. "Oh, saya cuman hanya menjual benih ikan, tapi saya tidak bisa untuk menerima kembali ikan hasil peliharaan kita." Nah, di situ yang kita repotin, yang kita pusing ya. Kita membeli benih di dia, tapi kita tidak bisa menjualnya kembali ikan tersebut di dia. Biasanya di budidaya ikan gurame, si penjual benih ikan gurame itu hanya sanggup untuk menjual benih ikan gurame itu sendiri. Sedangkan ketika ikan guramenya itu sudah tumbuh dewasa, biasanya si penjual benih yang tadi itu dia tidak sanggup untuk menerima kembali hasil panen gurame. Itu yang pernah saya alami ya teman-teman. Jadi solusinya gini teman-teman, ketika kita membeli benih ikan apapun ya, benih ikan apapun, saya pertama memasarkan ikan itu dengan sendiri. Kebetulan saya adalah karyawan pabrik swasta, jadi saya menawarkan ke teman-teman kerja saya. Kebetulan juga saya tinggal di Perum, dan saya menawarkan juga ke tetangga-tetangga saya, barangkali ada yang minat mau beli ikan gurame gitu kan. Di situ saya menawarkan
Terus kemudian juga saya menawarkan ke rumah makan gitu ya. Jadi penjualan ikan guraminya itu secara diecer ya, tidak dijual ke pengepul, karena waktu itu saya kesulitan juga untuk mencari pengepul ikan lele, maaf, ikan gurame. Jadi saya menjualnya sendiri ke Perum. Kemudian saya setelah berjalan begitu lama, saya menemui penjual ikan, dimana di situ tuh lengkap ya teman-teman. Di situ dia lengkap, si penjual ikan itu ada ikan gurame, ada ikan emas, ikan lele, ikan patin. Di situ dia jual semua jenis ikan. Nah, di situ saya masuk. Di situ saya ngobrol-ngobrol, "Bang, ini saya punya ikan gurame," gitu kan. "Abang mau nggak nerima ikan gurame saya gitu? Sekilo berapa gitu?" Biasanya ikan gurame kan sekilo 2 ya. Sekilo 2 atau sekilo 1. Nah, sekilo 4 juga mau sebenarnya, cuman kekecilan ya kalau ikan gurame ya, sekilo 4, sekilo 3 lah ya minimal. Nah, di situ dia mau untuk menerima hasil budidaya saya. Jadi di sini yang saya tekankan kepada teman-teman, sebelum membeli ikan, sebelum membeli benih ikan, teman-teman harus memikirkan bagaimana cara untuk menjual kembali benih ikan yang kita pelihara itu. Saya banyak dapat pertanyaan dari teman-teman semua ya, "Bang, tahu nggak pengepul daerah ini gitu Bang, gimana sih cara menjualnya ikan yang saya punya gitu kan, ikan saya udah gede gitu, benih ikan saya udah gede, terus saya bingung untuk ngejualnya." Nah, di sini saya tertarik untuk membuat konten cara memasarkan ikan budidaya yang kita miliki teman-teman. Jadi di situ saya juga menyarankan kepada teman saya itu, "Gini aja Bang, jadi saran saya, kalau di daerah Abang itu susah untuk mencari pengepul ikan, Abang coba main ke pasar ikan. Di pasar tentunya banyak ya yang penjual ikan ya gitu. Banyak yang jual ikan lele, jual ikan nila gitu, ikan patin pasti banyak. Nah, saran saya, coba Abang main ke tempat tukang ikan, si penjual ikan. Abang tanya ke penjual ikan tersebut, "Bang, saya punya nih ikan." Entah itu ikan apa ya, teman-teman ya. Teman-teman di rumah punya ikan apa? Teman-teman bisa langsung datang ke pasar ikan gitu ya untuk menanyakan, "Bang, saya punya ikan nih, tapi saya sulit untuk menjualnya. Abang bisa bantu nggak?" gitu. Kalau bisa bantu, tolong saya bantu untuk menjual ikan saya. Terus juga kalau bisa, tentunya si penjual ikan itu ada penyuplainya kan teman-teman ya. Nggak mungkin dia ngejual tiba-tiba tanpa ada penyuplai ikan tersebut. Nah, di situ saran saya, coba teman-teman untuk menanyakan nomor HP dari si pengepul ikan tersebut teman-teman. Mudah-mudahan itu adalah cara terjitu, cara ampuh untuk kita menjual hasil budidaya ikan yang kita punyai. Jika teman-teman kesulitan untuk mencari pengepul di daerah teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja ya cara memasarkan untuk ikan hasil budidaya kita jika teman-teman kesulitan untuk menjual ikan. Yang pertama, kita secara langsung mengecer ikan tersebut, menawar-nawarkan ke rekan-rekan kita atau ke tetangga-tetangga kita, bahkan kita masuk ke rumah makan, situ kita tawarkan. Mungkin cara mengecer ini terlalu ribet, terlalu rumit ya. Kemudian yang cara kedua ya seperti itu, kita main ke pasar, kemudian kita berkomunikasi ke tukang ikan tersebut. Tentunya si tukang ikan tersebut pastinya ada penyuplainya juga ya. Jadi intinya kita meminta nomor HP dari pengepul ikan. Jadi dua cara ini yang pernah saya lakukan ketika saya kesulitan untuk mencari pengepul ikan hasil budidaya ikan kita.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.